praktek Bu Ice di di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta, daerah Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Uh, Mbak di Evi, Siloam. kalau boleh tahu dari mana nih ininya waktu konselor atau fasilitatornya? Iya, Selasi tadi. juga. Mbak Evi. Konselornya saya berkesempatan belajar di Selasi tahun 2007. Kemudian 2009 saya di TOT di Perinasia sebagai fasilitator. Kemudian 2011 juga. Kemudian saya 2010 saya diberi kesempatan juga untuk ujian namanya IBCLC ya. International Board Certified Lactation Consultant. Saya rasa di sini ada beberapa teman saya IBCLC, termasuk ada Dr. Syane, ada Dr. Agus Nawati, ya, ada Dr. Rara. Ini Rabia Hadari, ini Dr. Rara. Jadi kita semua ada dalam komunitas yang namanya IBCLC, konsultan laktasi bersertifikasi internasional, begitu Ibu Ica. Ya, oke, makasih infonya. Ngomong-ngomong, Ibu Din Sanyoto masih ada? Ibu Din Sanyoto masih ada di grup. Kebetulan saya juga pegang satu grup namanya, kita masuk dalam komunitas IBCLC itu, Ibu Din ada di situ juga, Ibu. Jadi IBCLC itu sebenarnya ini satu profesi. Ini sekalian aja nggak apa-apa ya Mbak Weka ya, sekalian bintang-bintang ya supaya kenal apa sih IBCLC itu gitu. Jadi memang dunia itu mengakui ya ada satu profesi ya IBCLC, dan kita itu sebenarnya kalau udah punya sertifikasi ini kita bisa ya kerja di manapun. Artinya membantu di klinik, di rumah sakit, ya di manapun, di institusi kesehatan itu kita bisa gitu. Kita punya payung di situ. Nah, di dunia itu sekarang itu IBCLC itu sekitar 28.000 apa 29.000 ya. Itu ada sih websitenya. www.iblca.org. Tapi di Indonesia memang kita masih sedikit ya. Mungkin baru sekitar 50 orang. Termasuk Dr. Utami Rusli juga seperti itu. Kita berharap sih banyak dari antara teman-teman di sini yang petugas kesehatan juga bisa gitu. Juga bisa untuk mendapat sertifikasi ini karena luar biasa, sangat membantu gitu. Isis, kita sudah live on Facebook. Kita mulai. Oh iya, silakan Mbak Weka, silakan. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gembira sekali kami dari Komunitas Promosi Kesehatan dan WKN Indah Talk dapat mengudara melalui Facebook Live malam ini. Komunitas ini diprakarsai oleh sebagian alumnus ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Ini di sini ada Mbak Hesti dan para dosen FKM UI. Di sini ada Dr. Evi Marta, Dr. Adisa Songko, dan banyak lagi. Malam ini kita akan bersama dengan Ibu Hesti SKM, seorang konsultan laktasi, dan Ibu Dr. Evi Marta, dosen promosi kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Saya WK Gunawan, sedianya saya akan ditemani oleh Mbak Indah Aryani, namun sampai saat ini Mbak Indah belum bergabung, mungkin ada sesuatu dan lain hal, maka saya mungkin ingin menyampaikan bahwa malam ini topik perdana kita sebenarnya nih dari Komunitas Promosi Kesehatan, topik perdana, ini berbicara tentang ASI, air susu ibu, atau breastfeeding, ya. Eksklusif breastfeeding itu ketika kita berbicara tentang air susu ibu, kita berbicara juga tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat, terutama para ibu dan remaja putri. Kemudian kita berbicara juga tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan dan pentingnya mencegah dan mengatasi stunting dengan cara pemberian air susu ibu. Atau mungkin juga maksud saya bukan mungkin juga, tetapi dengan eksklusif breastfeeding itu juga akan meningkatkan kekebalan tubuh daripada bayi. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Hesti dan juga Ibu Evi.
Baik, saya persilakan pada Ibu Hesti terlebih dahulu menyampaikan pandangannya. Silakan Bu Hesti. Oke, terima kasih Mbak Weka. Teman-teman semua, semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya senang sekali berkesempatan gitu ya untuk satu momen yang menurut saya ini luar biasa karena rencananya itu sangat kilat dan langsung terrealisasi. Saya tuh suka gitu ya dengan sesuatu yang nggak pakai lama gitu ya, langsung direalisasikan. Itu luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mbak Weka dan sambutan para guru-guruku termasuk Bu Evi, Pak Adi, supportnya luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan acara ini bisa terus berlangsung gitu ya Mbak Weka, karena kita sebagai ahli public health kita mau berbagi ilmu yang luar biasa kepada masyarakat. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang breastfeeding atau menyusui di masa pandemi ini, saya melihat di saat ini ada fenomena di mana beberapa komunitas gitu ya sekarang lagi giat-giatnya tuh justru ingin kembali menyusui bayinya gitu. Jadi kalau selama ini kita banyak sekali terkendala karena ibu bekerja nggak bisa menyusui, itu banyak sekali. Tapi justru sekarang ini permintaan untuk relaksasi ya itu mulai muncul gitu. Gimana sih caranya? Saya kan di rumah aja. Jadi sekarang saya mau nyusuin lagi gitu ya. Jadi saya senang sekali. Jadi banyak komunitas-komunitas kita di Pejuang ASI justru sekarang giat membantu ibu-ibu untuk kembali menyusui bayinya. Ya, memang semangat ini luar biasa. Nah, tetapi ada satu fenomena lainnya gitu, di mana kita tahu di masa pandemi ini banyak orang stres ya sih, ya. Jadi saya tuh kadang-kadang, saya miris banget ya Mbak Weka dan teman-teman semua. Saya malam-malam itu suka disapa sama ibu-ibu yang bahkan saya tidak kenal. Saya tidak pernah berjumpa gitu kan. Dia sampai bilang begini, Mbak Hesti, saya sudah mencoba berkomunikasi dengan beberapa teman, tapi saya sudah sholat tahajud, pilihan saya jatuh kepada Mbak Hesti walaupun saya nggak kenal, tetapi saya ingin masalah saya ini bisa diatasi atau paling tidak saya ingin didengarkan gitu. Saya pikir nih apa gitu ya. Ternyata masalahnya itu menyedihkan ya. Jadi karena di masa pandemi ini banyak sekali kepala keluarga ataupun mungkin yang tulang punggung gitu itu kan di PHK. Ya nggak? Jadi mereka diistirahatkan, kadang-kadang tidak digaji atau dipotong gajinya, dan itu memicu ternyata reaksi yang tidak diharapkan ya di dalam satu rumah tangga. Jadi mereka itu ada yang maaf kata nih, dia lagi nyusuin, anaknya nangis, terus kemudian anaknya dipukul sama suaminya atau ibunya yang dipukul. Itu saya sedih sekali ya melihat beberapa ibu yang datang kepada saya curhat seperti itu. Nah, padahal sebenarnya Mbak Weka dan teman-teman semua, di dalam menyusui itu ada dua faktor yang penting. Jadi ada bagaimana kita supaya meningkatkan produksi ASI-nya, bagaimana supaya ASI-nya keluar, supaya lancar. Jadi ini ada dua hal yang berbeda sebenarnya, ya. Nah, kalau misalnya memproduksi supaya banyak ASI-nya, supaya payudara bikin ASI-nya banyak gitu ya, itu ada dua hal juga, yaitu pertama kita menyusui bayinya lebih sering karena hisapan bayi itulah yang akan memperbanyak ASI kan gitu. Lalu kemudian ada pengosongan payudara, itu juga yang akan memperbanyak ASI. Bisa dikosongkan dengan cara dihisap bayi ataupun diperah baik dengan tangan maupun dengan alat. Nah, hanya dua hal itu sebenarnya yang bisa memperbanyak ASI gitu kan. Nah, tapi ada satu hal lagi supaya ASI-nya bisa diterima atau ditransfer ke bayi, itu kan
keluar ya, ASI-nya keluar dari payudara. Nah, itu ada namanya oksitosin ya. Ada oksitosin yang memperlancar ya, yang membuat ASI itu keluar dengan baik ya. Nah, itu dipengaruhi oleh pikiran, perasaan dan sensasi ibu. Jadi kalau misalnya ibunya itu merasa nyaman, merasa bahagia, merasa happy ya, sukacita gitu kan, merasa tidak kelelahan, tidak kesakitan, itu ASI-nya itu bisa keluar dengan lancar. Tetapi kalau kita lihat fenomena yang sekarang ini, nah ini tantangan gitu ya. Di saat kita mau menyusui kembali, tetapi berbarengan pula bahwa kita ini dalam situasi seperti ini agak stres juga. Karena kalaupun misalnya faktor yang tadi tidak kita abaikan, misalnya dia tetap bekerja ya, tetap bekerja dari rumah, tetap digaji, tetapi ketakutan bahwa ini nanti anak saya gimana nih gitu kan, jangan-jangan nanti kalau saya kena bagaimana, jadi kita diambang kekhawatiran itu gitu ya. Jadi itu tantangan yang di masa pandemi ini saya rasa begitu. Nah, jadi yang saya sih mungkin mengajak ibu-ibu sekalian ataupun suami atau keluarga yang mendukung para ibu untuk menyusui bayinya, itu coba kita membantu ya, mendukung ibu dengan cara kita mungkin bisa membantu memanage stres gitu ya. Nah, hal-hal itu kita perlukan. Jadi saling membantu, saling menguatkan. Nah, saya rasa itu yang paling penting dalam masa pandemi ini. Karena kalau dari WHO sendiri sih kita kan udah tahu, udah jelas banget bahwa WHO menganjurkan untuk menyusui, ya. Cuman dengan kita tetap jaga prokes ya. Kita tetap jaga prokes. Kalau ada, sayangnya saya tidak bisa menayangkan video ini, saya rada gaptek ya. Tetapi saya ceritakan sedikit di video yang biasa banyak tayang gitu. WHO bilang kalau misalnya menyusui, kalaupun kita terkonfirmasi bahwa kita kena COVID ya, ataupun kita suspek gitu ya, berisiko kena COVID gitu, itu tetap kita menjaga prokes ya, dengan cara yaitu sebelum memegang bayi kita cuci tangan ya, setelah juga kita cuci tangan, kemudian kita pakai masker, kita menjaga kebersihan di lingkungan kita, seperti misalnya ada barang-barang yang mungkin kita pegang karena kita COVID atau itu kan, tapi di rumah bisa isoman gitu kan, kita bersihkan pakai desinfektan ya. Kemudian bahkan nih WHO sebenarnya saya tidak mau mengatakan ini ya, tetapi yang paling pahit di situ dibilang bahwa kalaupun masker tidak ada sekalipun, menyusui tetap menjadi pilihan yang lebih baik daripada kita tidak menyusui sama sekali ya. Jadi kira-kira seperti itu pendahuluannya, Mbak Weka, mungkin bisa ditambahkan teman-teman atau seperti apa? Silahkan Mbak Weka. Baik ya, ini kayaknya pencetus diskusi ya, Mbak Esti ya. Baik, ya. Saya silakan ya. Jadi ternyata yang penting adalah memang situasi mental dari si ibu supaya produksi ASI itu baik, ya. Dan masalahnya juga karena masa pandemi ini ternyata membuat ada kekerasan rumah tangga meningkat, yang itu mungkin yang menyebabkan ibu-ibu jadi gagal untuk menyediakan ASI dengan baik pada si bayinya. Baik, mungkin saya persilakan pada Dr. Evi Marta, Bu Evi. Bu Evi bisa melihat dari aspek sosial budaya karena tentang ASI ini tidak terlepas dari hal tersebut. Silakan Bu Evi. Terima kasih Mbak Weka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali ketemu sama ibu-ibu dan mungkin juga ada bapak-bapak. Bukan mungkin ya, ada bapak-bapak juga. Dr. Adisa Songko di sini. Iya. Ada sharing. Ada lawyer Pradana Adi Mukti juga, cowok ini. Andri ini cowok apa cewek ini? Ada juga. Sebetulnya kita di sini ngobrol-ngobrol bukan berarti kita yang paling tahu ya Mbak Weka ya. Jadi ini hanya
menyumbangkan pendapat dan pikiran, dan mungkin juga dari hasil diskusi ini bisa menelurkan ide atau inovasi lain yang mungkin bisa kita lakukan bersama. Tadi Mbak Hesti sudah menyorot tentang pentingnya ASI, dan memang beliau ini adalah pakarnya ASI ya. Mungkin sudah banyak ya murid-murid Mbak Hesti di seluruh Indonesia. Luar biasa sekali. Nah, di sini saya mungkin lebih melihat ke pemberdayaan ya. Seperti yang kita ketahui, manfaat ASI itu sangat luar biasa, dan sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, ini PR kita bersama ya, Mbak Esti dan Mbak Weka, cakupan ASI eksklusif di negara kita itu masih belum mencapai yang diharapkan oleh Kemenkes. Nah, mengapa hal ini rendah? Ya, salah satu faktor yang berperan karena partisipasi masyarakat kita yang mungkin masih belum maksimal ya, karena masih ada yang belum benar-benar mengetahui dan mau melakukan ASI eksklusif. Nah, oleh sebab itu perlu upaya-upaya untuk melibatkan masyarakat ini, dan salah satu bentuknya adalah pemberdayaan. Seperti yang kita ketahui, pembangunan masyarakat tidak bisa dari pemerintah saja. Nah, ini jagonya Dr. Adi Sasongko nih sebetulnya ya, yang pas nanti menambahkan bagaimana pentingnya pemberdayaan, dan kita tidak bisa mengharapkan dari pemerintah saja. Nah, oleh sebab itu, perkenalkan Dr. Adi Sasongko ini guru kita ya, Mbak Weka sama Mbak Esti ya. Beliau pakar organisasian dan pengembangan masyarakat. Iya. Salah satu dosen favorit saya tuh, Pak Adi. Nanti murid-muridnya semua nih. Kita persilakan Dr. Adi untuk menyampaikan. Ya. Iya. Nah, partisipasi ini adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat, dan seperti yang kita semua sudah tahu, pemberdayaan ini berasal dari empowerment ya, power. Nah, power itu punya kekuatan untuk pemberdayaan, dan pemberdayaan artinya memberi kemampuan kepada orang atau pihak lain yang kita tuju. Nah, berbicara mengenai pemberdayaan di sini, mungkin sedikit saja secara teori, itu adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, kemampuan kepada individu atau masyarakat yang kita tuju, agar dapat mereka mengidentifikasikan, kemudian menganalisis dan menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi, dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh mereka secara mandiri. Nah, dengan pemberdayaan ini diharapkan muncul adanya kesadaran pada perlunya berpartisipasi di dalam pembangunan. Nah, apa poin-poin penting di dalam pemberdayaan di sini? Nanti akan dikaitkan dengan ASI eksklusif. Yang pertama tentu menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk mengeluarkan potensi-potensi tadi. Jadi pendekatannya ya dengan tidak menggurui, tidak dengan assessment, kemudian juga memahami juga bahwa setiap masyarakat itu mempunyai potensi yang kadang-kadang mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka memiliki potensi tersebut. Nah, tugas kita sebagai motivator adalah menggali dan mendorong untuk munculnya kesadaran tersebut. Kemudian penting juga untuk mengingat bahwa ketika kita
melakukan pemberdayaan ini jangan sampai menciptakan ketergantungan. Nah ini sering kadang-kadang tanpa disadari kita justru menciptakan ketergantungan dan akhirnya tidak sustain pemberdayaan tersebut. Dan pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang terus-menerus. Nah, bagaimana implementasi pemberdayaan ini di dalam masyarakat? Menurut saya itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama secara formal, seperti misalnya melalui pelatihan-pelatihan, kemudian yang dilakukan secara terstruktur oleh lembaga resmi, dan ini yang kedua nih yang kita lakukan secara spontanitas. Menurut saya ini kegiatan kita ini salah satu dari bagian pemberdayaan ya Mbak Eka ya. Artinya yang kita lakukan secara informal melalui kelompok-kelompok, melalui peer group, kelompok di RT, kelompok minat, tetangga, kelompok remaja. Nah, ini tentu dilakukan berdasarkan kesepakatan, misalnya dalam bentuk sharing informasi, temu diskusi, dan sebetulnya sudah cukup banyak ya di masyarakat kita, terutama di RT tempat saya tinggal itu ada kegiatan peduli sampah, misalnya peduli limbah, kemudian juga ada mungkin sederhana kelihatan sepele ya, kalau ada tetangga yang sakit rame-rame mendorong kepedulian tadi. Nah dari situ kita secara budaya kan kita sebetulnya azas gotong royong, saling tolong menolong sama satu sama lain, peduli itu kan bagian dari butir-butir dari pemberdayaan, unsur dari pemberdayaan. Nah kemudian bicara tentang ASI, kalau saya sempat searching bentuk-bentuk apa sih pemberdayaan yang ada di tema kita malam ini. Mungkin Bapak Ibu pemerhati ASI sudah tahu ya, Ayah ASI ya. Ayah ASI itu kan salah satu bentuk pemberdayaan di masyarakat supaya semua kelompok khususnya ayah itu peduli dengan ASI. Kemudian juga pemberdayaan kader, misalnya pemberdayaan. Saya sendiri pernah melakukan dukun bayi ya, melatih dukun bayi untuk mau melakukan ASI eksklusif, IMD kepada ibu-ibu yang mungkin dia pijit, dia obatin. Kemudian intinya di sini bagaimana kita melihat celah-celah atau potensi yang ada di masyarakat yang bisa kita kita berdayakan. Banyak sekali sebetulnya, cuman memang belum menggema. Artinya bagaimana kita membuat ini menjadi suatu yang dengan mudah kita lakukan satu sama lain dengan secara berkelompok-kelompok. Nah, pertanyaannya memang di masa pandemi ini menjadi suatu tantangan sekali ya. Bagaimana kita berpikir bentuk apa nih yang bisa kita lakukan di dalam promosi ASI eksklusif ini di masa pandemi. Kalau saya melihat mungkin bisa melalui kelompok-kelompok WhatsApp group, medsos ya, dengan sharing, kemudian diskusi-diskusi kelompok kecil. Nah itu juga bagian dari upaya yang mesti kita taklukkan ya dengan dalam masa pandemi ini, gimana supaya ibu-ibu tetap melakukan ASI eksklusif. Mungkin itu sedikit dari saya, Mbak Weka. Terima kasih. Ya, oke. Rasanya nggak sedikit ya, banyak sekali nih yang disampaikan oleh Bu Evi ya. Jadi kita bisa lihat bahwa menurut Bu Evi cakupan eksklusif breastfeeding kita masih rendah, sehingga perlu memang terus-menerus memberikan promosi kesehatan tentang kegunaan atau manfaat dari ASI eksklusif ini, sehingga untuk meningkatkan kesadarannya. Perlunya pemberdayaan masyarakat, di sini Bu Evi sampaikan. Kemudian pelatihan-pelatihan. Tadi Bu Evi juga menyampaikan tentang ayah ASI, ya.
kemudian ayah ASI. Dan ini memang seperti yang kita ketahui di masa pandemi ini memang posyandu dihentikan, sehingga mungkin karena dianggap mengumpulkan massa, sehingga program posyandu dihentikan, sehingga memang kemudian biasanya konselor ASI itu juga ada di posyandu ya, Mbak Esti ya. Ya, dan baik, mungkin itu yang disampaikan Bu Evi, rasanya banyak sekali ya yang bisa kita diskusikan bersama. Dan saya tidak mengapa loh, nanti kalau ada pertanyaan melalui Facebook Live juga akan saya bacakan, melalui dari forum ini juga akan saya bacakan. Mungkin Mbak Weka, sebelum dilanjutkan, boleh nggak saya, ini tadi saya coba buka Facebook, ternyata kayak dikunci gitu loh Mbak Weka. Jadi tidak diizinkan oleh ininya gitu, oleh pemilik Facebook gitu. Itu kenapa ya? Coba deh. Nggak ngerti. Jadi juga saya nggak bisa buka, Mbak Weka. Kalau saya bisa lihat. Oh, bisa lihat ya? Bisa. Ini kenapa ya? Oh. Coba Mbak Esti. Kalau ya, kayaknya bisa ya. Tadi beberapa teman juga mengatakan bisa kok. Ya. Nggak apa-apa Mbak Esti. Kalau begitu sebelum ke Mbak Esti menanggapi, saya mungkin akan persilakan nanti sebelum Dr. Adi Sasongko, kemudian Kak Ice ya tentang gizi ASI ya. Dr. Adi Sasongko, silakan tentang tadi Bu Evi ada menyampaikan tentang pemberdayaan masyarakat. Silakan Dr. Adi. Pak Adi Sasongko, Dr. Adi Sasongko, silakan. Baik ya. Terima kasih Mbak Weka atas kesempatannya. Jadi saya kira yang disampaikan sudah cukup lengkap. Saya hanya ingin menambahkan pengalaman memberdayakan ibu hamil di tempat kerja. Pemberdayaan ibu hamil di tempat kerja, oke. Ya, ibu menyusui yang saya katakan. Nah, jadi kalau kita lihat tempat kerja itu semakin banyak menampung angkatan kerja perempuan. Ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah. Dan kalau kita datang ke sebuah pabrik, itu kita bisa menemukan bukan hanya puluhan ibu hamil, puluhan ibu menyusui, tapi bahkan bisa ratusan itu. Jadi apa yang ingin saya katakan, jalur pembinaan ASI melalui tempat kerja itu sangat strategis. Kenapa strategis? Karena dengan mudah kita menjangkau dalam jumlah besar. Dan kemudian di tempat kerja itu mereka punya payung hukum bahwa perusahaan, peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja ya, bahwa perusahaan itu wajib menyediakan fasilitas untuk ibu menyusui. Jadi ada payung seperti itu yang bisa dimanfaatkan. Di tempat kerja juga ada serikat pekerja ya, yang bisa jadi pressure group gitu ya, kalau perusahaan tidak menyediakan fasilitas itu. Ya. Nah, dari pengalaman saya, memang respon perusahaan itu beragam. Tetapi kalau saya lihat, dengan itikat baik, dengan advokasi yang baik, maka kita bisa melihat sebetulnya ada respon-respon yang sangat positif. Ya. Saya pernah bekerja sama dengan sebuah pabrik garmen di Ranca Ekek, karyawannya sekitar 5-6 ribu orang. Itu program ASI-nya sukses luar biasa, sehingga kalau kita datang ke klinik, membuka lemari es yang Adi, suaranya penuh dengan botol-botol ASI. Jadi mereka diberi kesempatan untuk memerah ASI di saat-saat tertentu, dan itu lemari esnya penuh dengan botol ASI yang berisi ASI itu tadi ya. Jadi saya ingin menambahkan ya, selain upaya-upaya yang sekarang sudah berjalan, yang sifatnya lebih community based, saya ingin juga mengajak melihat peluang potensi yang luar biasa di tempat kerja. Itu.
tadi angkatan kerja perempuan semakin meningkat, artinya kita juga bisa menemukan semakin banyak ibu hamil, ibu menyusui di tempat kerja. Ya. Nah, yang memang menjadi kendala adalah cuti hamil itu 3 bulan. Ya. Dan biasanya kalau manajemen agak lebih fleksibel, itu bisa ada toleransi cuti hamil itu diambil saat-saat terakhir sehingga waktu 3 bulan itu semaksimal mungkin bisa digunakan oleh ibu yang menyusui tadi. Ya. Tetapi secara peraturan itu tidak diperkenalkan sebetulnya. Yang diatur oleh peraturan ketenagakerjaan adalah dari 3 bulan itu mulai cuti 1,5 bulan sebelum perkiraan kehamilan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Ya. Nah, jadi ini memang menjadi masalah karena kemudian setelah masuk kerja, maka biasanya persentase yang masih AC eksklusif itu akan menurun. Ya. Tetapi sebetulnya kalau kita bisa advokasi, nah saya kepengen ngajak nih teman-teman Hesti dan kelompoknya, barangkali perlu juga melakukan advokasi di tempat kerja ya, karena sekarang ini apalagi ada perusahaan-perusahaan padat karya itu mayoritas itu perempuan itu. Jadi saya kira kalau kita itu tempat kerja itu captive market. Kalau kita datang ke tempat kerja, kita bisa ketemu sasaran yang masif jumlahnya. Ya. Jadi nggak usah ngumpulin, udah kumpul. Ada satu pengalaman menarik ya, tetapi dengan ibu hamil ya. Jadi di sebuah perusahaan garmen juga, karyawannya 15.000, itu mereka punya kelas ibu hamil, dan kemudian secara berkala, seminggu sekali mereka bertemu, kemudian dapat tablet besi, dapat extra fooding, dapat makanan tambahan bergizi, dan kemudian mereka masuk dalam satu grup WhatsApp. Dan kemudian informasi-informasi disampaikan lewat grup WhatsApp. Jadi selain penyuluhan langsung pada saat tatap muka, maka juga ada materi-materi terkait dengan masalah kehamilan, termasuk menyusui, itu disampaikan lewat WhatsApp group. Jadi ini contoh potensi yang ada di tempat kerja, yang sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Ya. Jadi saya kira ke depan salah satu jalur strategis untuk mempromosikan ASI itu adalah lewat tempat kerja. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, Dr. Adi, terima kasih. Ya, tadi Pak Adi sudah sampaikan tentang perlunya juga nanti Mbak Hesti dan kawan-kawan sebagai konsultan ASI, konselor ASI, juga masuk ke perusahaan-perusahaan yang padat karya yang biasanya memang banyak wanita yang dipekerjakan untuk memberi edukasi begini ya. Ya, silakan Mbak Esti untuk memberi tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Silakan. Ya, terima kasih. Ini tadi paparannya Bu Evi dan masukan dari Dr. Adi Sasongko sangat luar biasa. Memang ada hal-hal yang bisa kita lakukan ya di masa pandemi ini. Saya sebenarnya sebagai konselor menyusui, kan di Facebook saya itu banyak ya, konselor menyusui itu banyak gitu. Saya pada saat COVID mulai pandemi ini, apa sih hal sederhana banget yang bisa kita lakukan gitu ya, sebagai seorang konselor gitu. Saya tuh kadang-kadang ini meluncur aja, tangan saya meluncur, saya lihat oh ini ada ibu menyusui atau ada ibu baru melahirkan. Saya nggak kenal terus terang karena banyak mereka add saya tapi saya nggak kenal gitu ya. Kadang-kadang mereka ya sekedar oh tahu nih dulu mantan dulu kan saya jadi ketua IKMI ya, Ikatan Konselor Menyusui Indonesia. Jadi mereka pada add saya terima, saya lihat oh ibunya lagi hamil apa. Nah pada saat dia melahirkan gitu kan, mungkin hal kecil aja, pesan kecil aja. Saya bilang selamat ya, semoga sukses, semoga ibu dan bayi sehat. Kemudian sukses mengasihi ASI-nya kan besar gitu ya. Itu dukungan sederhana ya yang saya berikan
Dan sebenarnya secara tersirat saya mau kasih tahu, kalau kamu ada masalah nanti silakan WA saya ataupun inbox saya gitu loh. Ya, itu satu, itu bisa kita lakukan sebagai seorang konselor. Kemudian kedua, kalau misalnya kita lihat gitu ya, bahwa oh ternyata kok jadinya pakai dot nih, bayinya kok pakai dot gitu kan, dia pakai empeng ya. Jadi saya pantau biasanya tuh, yang kemarin saya berikan selamat itu udah gimana ya gitu kan, saya pantau, ya dikasih dot gitu kan, gitu. Nah itu biasanya ada hal-hal yang saya memberanikan diri, saya inbox aja gitu. Selamat ya Bu, selamat ya Mbak gitu. Saya lihat itu di di Facebook Anda itu ada bayinya dikasih dot. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk kasih dot gitu. Nah, biasanya mereka cerita gitu kan, cerita. Nah, disitulah sebenarnya kita sebagai konselor menyusui bisa berbagi gitu ya. Berbagi bahwa sebenarnya kan kita punya tahu ya informasi relevannya bahwa dot itu kan memang tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan, tapi apa yang edukasi yang bisa kita berikan ke mereka. Oh, akhirnya gini, oh jadinya sebenarnya nggak usah pakai dot ya Mbak, terus pakai apa dong gitu kan. Terus nanti kalau misalnya saya kerja saya bekerja bagaimana? Nah, baru saya pakai video-video, misalnya saya cari link-link dan sebagainya gitu ya, saya itu posting secara inbox karena masing-masing kasus kan beda-beda. Nah itu yang salah satu yang bisa saya lakukan. Juga kalau misalnya ada hal-hal yang bisa kita puji, misalnya nih saya ngikutin terus nih ada teman saya, kebetulan memang beliau fasilitator juga, ayah ASI yang luar biasa, istrinya dokter, kemudian istrinya bekerja terus tiap hari dan si ayah ini yang menjaga anaknya. Jadi dari mulai anaknya lahir itu saya ikuti terus gitu bagaimana dia kebingungan misalnya, oh anaknya kok nangis-nangis melulu nih, gimana nih, istilahnya nggak ada susu ibunya, nggak ada, terus rupanya selama ini mengajarkan memberi minum pakai cangkir tidak semudah prakteknya, gimana nih. Nah di situ kita berbagi dan pinter juga gitu teman saya nih sebagai ayah ASI, dia kadang-kadang bikin bikin seperti question gitu ya. Teman-teman, saya bingung nih cara nidurin bayi gimana sih gitu ya. Terus nanti banyak gitu ya, banyak masukan. Kadang-kadang serius, kadang-kadang bercanda gitu. Tapi saya melihat ini tuh bagus gitu. Jadi jadi contoh ayah ASI yang lain-lain gitu ya. Buat teman-teman yang di rumah gitu, nggak usah berpikir gini, ya ampun saya nggak punya kerjaan, kok jadi yang istri saya yang kerja gitu kan. Sebenarnya urusan anak itu kan urusan kita berdua gitu kan, urusan suami istri. Jadi emangnya kenapa kalau suami yang memandikan bayi? Emangnya kenapa kalau suami yang memasak makanan untuk balitanya? Emangnya kenapa gitu loh? Gitu kan? Karena banyak orang merasa itu bukan kodrat saya. Ya, kodrat saya kan saya kan laki-laki gitu. Saya harusnya bukan saya yang pegang bayi gitu. Nah itu yang mungkin kekeliruan yang terjadi di masyarakat. Nah dengan adanya teman-teman ini yang dia konselor juga, dia menunjukkan bahwa ini loh saya happy sebagai ayah ASI. Ya, dan anaknya sehat, dikasih waktu dia nyuapin tuh dikasih videonya, itu saya luar biasa, saya ikutin terus, hebat gitu ya. Nah itu salah satu hal-hal kecil yang saat ini bisa kita gunakan. Saya tuh kalau misalnya konsisten dengan itu, ya ampun waktu saya tuh seharian habis loh. Seharian habis ya, untuk mengkomentari. Dan kemarin ada teman, saya lihat, wah dia semangat banget kasih ASI gitu kan. Tapi ternyata saya bilang, wah ini gembil nih ya, ini pipi bayinya kok maksudnya gemuk, gembil. Terus dia bilang gini, Mbak Helsi sebenarnya saya sedih loh, itu kan gembilnya di foto aja. Sebenarnya bayi saya kurang berat badannya. Oh gitu ya. Apa yang terjadi? Ternyata bayinya jantung, ada kelainan jantung gitu kan. Jadi netenya juga cuman nggak nyampe 5 menit lepas, Bagaimana dia mau dapat high milk atau ASI yang banyak lemaknya? Ya, nah di situ akhirnya saya inbox gitu kan. Oh iya saya coba deh kalau ASINya diginiin dan sebagainya. Jadi hal-hal itu teman-teman bisa kita lakukan sebenarnya.
Nggak usah maksudnya kita diundang secara formal, oh kamu melatih ini ya, kamu melatih ini ya, nggak usah tunggu itu. Pokoknya sekarang apa yang bisa kita lakukan, mumpung bisa Zoom ya, istilahnya mumpung ada Google Meet, lakukanlah gitu. Nah makanya tapi kadang-kadang suami saya gini-gini, ini orang nggak selesai ngelihat handphone gitu ya. Terus kadang-kadang begitu. Terus kadang-kadang ada yang lanjut sampai ngobrol lama gitu kan. Tapi saya merasa happy ya di situ. Oke, boleh sedikit tentang yang Pak Adi itu ya. Yang Pak Adi memang Pak Adi untuk target ibu-ibu bekerja memang sudah ini ya, kami sudah gencar ya masuk ke beberapa institusi gitu ya. Nah, yang kami minta sebenarnya dari pihak manajemen ya, itu satu ruang menyusui ya. Ada ruang menyusui tempat ibu bisa mungkin membawa anaknya atau mungkin memerah ASI-nya. Tapi kalau misalnya memerah ASI, dia juga perlu tempat untuk misalnya menyimpan ASI dan sebagainya. Nah, beberapa institusi di mana banyak ibu-ibu yang tadi yang dibilang dari sekian ribu orang gitu ya, ada manajemen yang memang udah sadar gitu loh. Oke, saya perlu memberi peluang ya perlu memberi kesempatan kepada ibu-ibu ini karena biar bagaimanapun ini generasi penerus bangsa gitu. Nah, yang menyedihkan adalah ruang menyusui. Contoh nih, salah satu nih saya mohon maaf nih ya, saya bablasan. Itu ada salah satu kantor ya daerah Jawa Tengah kalau nggak salah, Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, saya lupa. Itu kantor kementerian gitu ya, saya nggak usah sebutin deh kementeriannya. Itu tadinya ruang menyusui, lama-lama apa yang terjadi? Itu jadi tempat merokok, jadi tempat kongko-kongko. Ya, itulah kadang-kadang yang menyedihkan, ya menyedihkan. Terus ada juga yang jadi kendala kita ya. Kadang-kadang ibunya semangat ya, ibu bekerja ini semangat untuk menyusui bayinya. Sebentar memerah kan, 2-3 jam dia memerah. Ada teman-temannya yang protes, katanya gitu, sapi perah lewat. Nah ini menyedihkan ya. Jadi memang ini membuat drop ya, membuat oksitosin itu bisa drop. Nah, jadi memang semua pihak menyusui itu adalah urusan semua pihak. Jadi bukan hanya ibu menyusui aja atau bukan manajemennya aja seperti itu. Teman-teman yang lain juga perlu dipaparkan karena bapak-bapak mungkin walaupun dia sudah tua, mungkin nanti dia punya cucu, ya kan? Ibu-ibu juga gitu. Apaan sih urusan menyusui? Kok saya ini kan udah expired lah gitu ya. Saya kan udah nggak nyusuin lagi. Nggak ada urusan gitu kan sama urusan menyusui. Nah, padahal sebenarnya 200 meter kita berjalan aja sebenarnya di lingkungan kita itu pasti ada kendala ya, pasti ada masalah tentang pemberian makan anak itu pasti ada. Nah itu yang sering kita temui, tapi mereka juga bingung mau cari bantuan ke siapa kan begitu. Ya jadi teman-teman dari sini saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya konselor menyusui itu ada di sekitar teman-teman semua. Ya ada, jadi memang mungkin gaung kita belum terlalu jeder gitu kan ya, karena memang kita udah banyak yang kita latih ya, udah ribuan gitu, ada ribuan, tetapi kadang-kadang kita juga tidak diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu. Misalnya Kementerian Kesehatan sudah melatih sampai ribuan orang tenaga konselor menyusui. Ya, biasanya tenaga ahli nutrisi gitu kan. Tetapi tidak dikasih panggung. Istilahnya gini, mereka hanya mengkonseling bayi-bayi yang udah terlanjur gizi buruk, itu udah terlambat. Jadi ya? Makanya saya usulkan kepada Kementerian Kesehatan waktu itu, tolonglah gitu, teman-teman yang udah dilatih ini dikasih kesempatan untuk mengintervensi pada saat hamil. Karena kalau misalnya kita ucuk-ucuk ada masalah pada saat baru melahirkan, ada masalah itu agak susah mengintervensinya. Nah, saya rasa begitu sih Mbak Weka ya, kira-kira. Oke, terima kasih.
Ya Mbak Esti bagus sekali. Jadi kita mengintervensinya jangan kalau udah kejadian ya, jangan Ya, sudah lahir, betul. tetapi Yes, mulai dari selamat. hamil kita diberi kesempatan konsultan ASI ini untuk bisa membantu para ibu. Ini ada pertanyaan bagus dari Rena Tangerang. Rena bertanya untuk ibu eksklusif pumping yang tetap harus jaga steril di kantor. Bagaimana caranya? Kemudian jika si bayi positif COVID-19, apakah harus ikut swab jika sudah tidak ada gejala dari ibunya? Jadi ini tadi sebenarnya sebagian sudah disampaikan oleh Mbak Esti bahwa tetap yang lebih baik di anjuran dari WHO tetap memberikan ASI-nya ya, tetap memberikan ASI-nya pada si ibu. Tapi ini ada pertanyaan, kalau dia baby ini positif, apakah dia harus ikut, babynya sendiri harus ikut swab atau tidak? Ya, silakan. Ini mungkin Dokter Adi kali yang bisa jawab. Dokter Adi Sasongko. Ya. Ya, silakan. Bisa saya ya? Iya, bisa. Oke, ya. Kalau bayi sih tidak bisa di swab ya, karena masih bayi ya. Jadi yang jadi masalah barangkali kalau ibunya COVID, kemudian sedang menyusui. Nah, pertanyaannya lalu adalah apakah si bayi itu bisa ikut ibunya di ruang perawatan? Ini saya terus terang nggak punya informasi ini masalah ini ya, karena itu tadi ya kalau digabung sementara ibunya sedang dirawat atau isolasi mandiri lah di rumah ya, apakah diperkenankan untuk memberi ASI? Saya kurang jelas. Mungkin Hesti bisa kasih info update tentang hal ini. Mungkin ya. Mbak Esti atau ya silakan Mbak Esti, silakan. Oke. Ya, sebenarnya tadi yang di awal-awal ya, itu yang saya singgung juga gitu, bahwa sebenarnya ibu yang terdampak COVID ya itu tetap dianjurkan oleh WHO itu menyusui bayinya, karena begini, ketika seorang ibu ya kena penyakit infeksi yang dari virus ya, itu kan tubuhnya membentuk antibodi ya, kemudian antibodinya ini akan dialirkan kan ke darah dan masuk juga jadi dari ke ASI-nya. Nah, kemudian ASI itu kan dihisap oleh bayi. Jadi antibodinya itu sebenarnya masuk juga ke bayi sehingga justru nanti bayi punya mekanisme pertahanan tubuh yang bagus. Ya, jadi sebenarnya dianjurkan ibu yang flu, ibu yang TBC sekalipun ya, ibu TBC, bahkan sekarang ibu yang HIV ya, yang dia kena HIV AIDS juga untuk juknis WHO 2016 ya, itu sudah diizinkan menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih bayinya gitu. Jadi saya mengajak teman-teman yang justru misalnya terkena COVID ya, inilah saatnya ya, menyusui itu bisa dibuktikan ya bagus sekali untuk bayi ya, untuk bayi. Nah, sekarang masalahnya gini, sampai sejauh mana si ibu itu bisa menyusui bayinya, tentunya kalau misalnya kita lihat ya secara fisik dia itu dampak dari COVID itu seperti apa. Kalau misalnya dia sampai sesak napas kan, bahkan bergerak aja susah ya, nggak mungkin bayinya menyusu langsung gitu. Tapi kan biasanya orang terkena COVID kan kadang-kadang itu di awal-awal itu kan tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat ininya gejala-gejalanya. Nah, kita tuh udah bisa langsung siap-siap. Ini apa nih yang kita bisa antisipasi ke depannya? Karena menurut hierarki yang paling bagus emang menyusui langsung ya. Jadi kita itu menganut menyusui langsung. Tadi saya soalnya ada dengar kata eksklusif pumping. Nanti saya mungkin akan sedikit menyinggung tentang eksklusif pumping. Tapi yang saya maksud di sini adalah hierarki pertama itu menyusui langsung, di mana bayi netek langsung ke ibunya. Itu yang pertama. Karena dia akan memperoleh antibodi ya. Antibodi itu langsung ada 3 juta sel hidup loh. Kalau misalnya kita perah ASI ibu nih, kita baru perah ASI ibu 1 sendok kecil aja,
itu sekitar ada 3 juta lebih sel hidup yang ada di dalamnya. Ya, jadi rugi banget kalau kita nggak menyusui itu ya. Nah, dalam kondisi tertentu, ketika seorang ibu itu tidak bisa menyusui bayinya, mungkin dia bisa meminta ASI donor, ya, bisa minta ASI donor, ataupun ada mungkin yang ibu susu, mencari ibu susu, ya. Tapi ini tentunya kita harus lihat karena di dalam Islam kan itu ada aturan ya, yang namanya ibu susu seperti apa ya. Jadi kita juga punya dari MUI kan ada tuh, kalau dari MUI bahwa kalau yang namanya ibu susu harus menetek langsung 5 kali berturut-turut sampai kenyang kan begitu ya, ada. Tetapi ada juga yang dia tidak menganut itu, pokoknya setetes aja dapat dari ASI dari orang lain itu sudah anak susuan gitu ya. Kita nggak boleh berkeras juga, enggak gitu, nggak boleh. Jadi pemahaman dia seperti apa ya udah kita jelaskan aja bahwa ASI itu tidak tergantikan, luar biasa, dia punya zat hidup, dia ini, dan dia pokoknya susu formula itu pilihan terakhir. Ya seperti itu. Nah, teman-teman juga yang lain ini saya masuk di dari dulu ya, saya masuk di salah satu fanpage ya di Facebook itu namanya Human Milk for Human Babies. Jadi di situ teman-teman yang dari segala macam daerah di provinsi di Indonesia itu kalau misalnya ada kekurangan ASI ya, misalnya disebabkan karena ibunya meninggal misalnya, atau ibunya sakit berat di ICU, tidak sadar, pingsan dan sebagainya, itu kita bisa bilang, ini saya membutuhkan ASI untuk misalnya anak usia baru berapa hari atau berapa bulan, berapa minggu misalnya gitu ya, tolong dikirim ke ini atau WA ke ini, itu bisa. Bahkan di teman saya juga ada tuh di Malang namanya Mbak Meralda, ya dia mengusahakan sekarang ini mau mengusahakan Bank ASI. Kita tahu di Indonesia belum ada Bank ASI, ya. Nah, itu tuh bisa dikirim. Jadi ASINya bisa dikirim, bisa dipadatkan kayak es gitu ya. Nah, itu bisa dikirim. Hanya saja kalau kita memberikan ASI donor, orang yang di keluarga kita tuh perlu tahu ya, perlu tahu penyediaannya ya, pemberiannya ke bayi itu seperti apa. Jadi kita perlu lakukan yang namanya pasteurisasi. Wah, ini jadi panjang ya. Tapi yang jelas pasteurisasi itu aja secara penelitian sudah dibuktikan bahwa itu aja dapat membunuh virus ya, virus HIV. Ya, jadi sudah ada bukti penelitiannya, jurnalnya udah ada. Nah, kalau untuk yang COVID memang kita belum tahu ya, tetapi saya berpikirnya gini, logika kan itu ASI itu dipanaskan. Sekarang aja kan orang-orang suruh jemur ya, suruh berjemur, suruh apa, katanya virus mati. Jadi menurut logika saya ya, walaupun belum dibuktikan dengan penelitian, harusnya sih mati ya, gitu ya. Jadi nggak perlu takut untuk melakukan pasteurisasi seperti itu ya. Itu masih jauh-jauh lebih baik daripada susu formula. Karena susu formula itu bahayanya banyak banget. Makanya WHO kan bilang, seandainya pun masker tidak ada, kamu tidak pakai masker, tetapi manfaat ASI masih jauh lebih bagus daripada kamu tidak menyusui sama sekali. Kan seperti itu. Ya, gitu. itu pesan yang ini ya, pesan yang kuat dari WHO ya. Jadi apapun yang terjadi, upayakan untuk menyusui bayi. Oke, ini ada pertanyaan dari ini untuk Bu Evi ya. Ini ada terima kasih Andri sudah bertanya. Terima kasih, menarik sekali diskusi malam ini. Saya ada pertanyaan untuk Bu Evi atau Pak Adi Sasongko, karena kesuksesan ASI eksklusif dengan korelasi kesuksesan ASI eksklusif dengan budaya setempat. Apakah pernah ada studi budaya mana yang paling suportif dan mana yang kurang mendukung? Ya itu, silakan mungkin Bu Evi tentang budaya mana yang suportif terhadap ASI eksklusif ini. Mungkin dari penelitian-penelitian yang pernah dilaksanakan. Ya, silakan Bu Evi. Ya, terima kasih Mbak Weka, terima kasih Bapak atau Ibu Andri. Pertanyaannya, ya menarik nih pertanyaannya. Jadi bagaimana korelasi kesuksesan ASI dengan budaya setempat? Kenapa menarik? Karena Indonesia terdiri dari banyak ragam budaya ya. Dan seperti kita ketahui juga bahwa
perilaku seseorang itu juga dipengaruhi atau dipengaruhi oleh bagaimana budaya latar belakang dia berada. Nah, untuk penelitian menjawab pertanyaan budaya mana yang yang berhasil atau yang lebih baik dari yang lain itu saya sendiri belum belum tahu juga nih Bapak Ibu ya. Tapi ini menjadi mungkin kita bisa searching nanti ini PR buat saya nih, apakah sudah ada penelitian berdasarkan latar belakang budaya ini. Tapi ini menarik untuk kita ketahui, karena dari satu budaya kita bisa lesson learn untuk budaya yang lain. Nah, cuman yang jadi catatan kaitannya dengan pemberdayaan, apabila kita mau melakukan pemberdayaan, hal yang paling penting di sini adalah perlu mengetahui latar belakang budaya orang tersebut. Jadi tidak hanya latar belakang budaya, tapi juga bagaimana karakteristik kelompoknya, tipe masyarakatnya itu seperti apa. Nah, dari situlah kita menyesuaikan model pendekatan pemberdayaan kita. Mungkin sedikit saya berikan contoh ketika saya melakukan pemberdayaan, bagaimana dukun bayi bisa mempengaruhi ibu-ibu yang dipijitnya, ibu-ibu yang customernya dukun bayi, bagaimana dukun bayi itu bisa mempengaruhi ibu-ibu yang lain, itu ibu-ibu kliennya untuk mau melakukan aksi eksklusif. Ini sebuah tantangan yang menarik. Jadi saya sempat tinggal bergaul dengan dukun bayi, mempelajari karakteristik mereka, bagaimana pola pikir mereka. Kita tahu ya, dukun bayi biasanya kan suka menganjurkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip kesehatan, misalnya dikasih madu, kemudian dikasih ramuan, dikasih nasi lah. Nah, jadi saya melakukan model pendekatan, saya pelajari karakteristik dukun bayi itu seperti apa. Beliau orang tua dihargai di masyarakat, kemudian ketika pelatihan atau edukasi yang saya lakukan, ya saya tidak menggunakan tulisan, karena sebagian mereka kan juga tidak terbatas dalam baca menulis. Jadi intinya ketika kita melakukan pemberdayaan ke masyarakat atau sasaran di mana kita akan melakukan pemberdayaan, kita sesuaikan model pendekatannya. Seperti itu Bapak Andri, ini PR yang menarik ya, mungkin kita dari pemerhati ASI satu ide dengan membandingkan dari berbagai budaya. Itu Bu Weka, mungkin Dr. Adi ada tambahan. Mungkin ada juga masukan ya buat para peneliti humaniora ya, untuk melihat korelasi budaya dengan ASI eksklusif ya. Nah ini kemudian ada pertanyaan ya, semoga menjawab ya. Ini pertanyaan masih dari Pak Andri atau Bu Andri nih ya. Pak Adi, kenapa ya Dr. Adi, untuk Dr. Adi Sasongko nih, kenapa PNS tidak ada reformasi terkait dengan cuti melahirkan jika memang 3 bulan itu ternyata tidak cukup untuk melaksanakan ASI eksklusif? Kenapa tidak ada rekomendasi mungkin dari IDI atau dari para konselor ASI ya untuk mereka merubah cuti melahirkan ini? Silakan Dr. Adi, apa pendapat Dr. Adi? Ini lebih ke ini saya kira tantangan advokasi buat teman-teman penggiat di ASI eksklusif ya. Jadi sangat besar pengaruhnya bahwa kalau cuti melahirkan itu hanya 3 bulan dan harus diambil separuh sebelum dan separuhnya setelah melahirkan, artinya masa pemberian ASI yang tersedia adalah hanya 1,5 bulan ya, hanya 6 minggu, 6-7 minggu. Jadi ini jelas banyak pengaruhnya ya. Jadi saya kira advokasi jangka panjang bagaimana merubah regulasi ini ya. Karena sudah ada contoh di negara-negara maju itu cuti melahirkannya 6 bulan gitu kan.
Bahkan bukan hanya ibunya saja yang diberi cuti, suaminya pun juga diberi cuti. Itu Mas Andri atau siapa? Mbak Andri, saya nggak tahu, mungkin Mas Andri ya. Pak Andri, Ya, Bu Andri, itu silakan menunjukkan wajah. itu cerita bahwa di perusahaannya ada cuti bapak ya 1 bulan kalau istrinya melahirkan. Saya juga pernah membaca aja. Kalau saya tidak salah, tapi ini udah informasi yang udah lama sekali. Saya membaca bahwa ada perusahaan yang sudah memberi cuti hamil lebih dari 3 bulan, 6 bulan kalau nggak salah. Nah, saya nggak tahu apakah di perusahaannya ya di Unilever ya. Oh, di Unilever, oke, baik. Saya nggak tahu persis ya di mana. Bisa jadi model. Nah, nanti mungkin Mas Andri atau Mbak Andri itu bisa memberi contoh bahwa kalau suami bisa dapat cuti melahirkan 1 bulan, pastilah istrinya cuti melahirkannya lebih dari 3 bulan seperti yang sekarang ya. Jadi barangkali ini PR jangka panjang untuk para pegiat ASI eksklusif, bagaimana mengadvokasikan agar cuti melahirkan itu bisa diperpanjang sampai 6 bulan. Dan target berikutnya adalah para suami yang istrinya melahirkan juga boleh dapat cuti. Nah, jangka pendek yang bisa dilakukan adalah itu tadi, memastikan bahwa kewajiban perusahaan dan perkantoran untuk menyediakan ruangan ASI eksklusif itu harus dipenuhi. Itu target jangka pendek itu. Kemudian yang kedua, bukan cuma dikasih ruangan, tetapi juga dengan fasilitas yang cukup ya, dan tempat yang memadai, jangan dekat mesin suaranya bising dan sebagainya ya, karena itulah tempat yang kosong yang tersedia, jadi tidak boleh seperti itu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi itu harus diperjuangkan. Kemudian ya itu tadi pentingnya pembinaan bukan hanya setelah melahirkan. Jadi selama masa kehamilan harus juga ada edukasi tentang pentingnya ASI eksklusif, sehingga begitu ibu itu melahirkan dia udah paham betapa pentingnya ASI eksklusif, sehingga dia barangkali lebih punya motivasi kuat untuk menerapkan ASI eksklusif. Dan kalau itu didukung dengan fasilitas yang baik, seperti yang saya lihat di beberapa perusahaan, saya kira keinginan untuk memerah ASI di jam kerja itu bisa terpenuhi, sehingga ASI eksklusif bisa ditingkatkan. Itu catatan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Adi Sasongko. Baik, ini ada pertanyaan dari Dr. Fania Ineza. Ines, mungkin Ines sampaikan langsung aja. Dr. Ines bisa disampaikan langsung aja. Oke, silakan. Ya, Bu, jadi kan pandemi ini kan lagi meningkat sekarang. Nah, itu banyak pasien-pasien yang apalagi sekarang tidak memandang ya itu ibu hamil, ibu menyusui. Nah, terutama untuk ibu-ibu yang menyusui itu banyak yang nggak mau dirawat karena masih punya bayi yang masih menyusui gitu. Nah, apakah boleh kalau misalnya ya tadi sebenarnya sudah dijawab sih ya bahwa ya kalau bisa ya tetap aja kasih ASI-nya. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa ditunda untuk dirawat, apakah boleh di stop sementara? Nah, ketika nanti udah sembuh, apa yang harus dilakukan ketika bayi itu nanti jadi ada istilah lupa puting ya Bu ya? Gitu. Itu aja sih Bu. Oke, Dokter Ines bertanya ini pada Bu Hesti ya. Jadi bagaimana tadi sudah dijawab bahwa yang awal bahwa tetap memang memberikan ASI, tapi kalau itu terjadi terpaksa ya dipisahkan si bayi tadi dari si ibu, maka bagaimana caranya ketika si bayi itu ternyata lupa puting ya? Kira-kira silakan Bu Hesti. Ya, menarik sekali Dokter Ines ya. Terima kasih untuk pertanyaannya ya, kita diskusi di sini. Jadi memang kalau misalnya ada sesuatu yang menyebabkan ibu dan bayi terpisah. Nah,
ini yang sering sekali menyebabkan terjadinya bingung puting atau dia lupa gitu ya sama puting ibunya karena adanya pemberian DOT. Ya. Jadi pemberian DOT itu berbeda mekanisme cara bayi menghisap ke DOT ya. Istilahnya kalau saya punya ini ya, ibaratnya ini putingnya DOT ya, dia begini ya. DOT itu begini dia. Kelihatan nggak? Saya nggak ya. Sementara kalau misalnya dia netek, dia begini. Nah, itu ya. Jadi dia bukan neteknya di puting. Dia neteknya di daerah sekitar ini lapangan hitam itu atau lapangan gelap namanya areola. Betul, ya. Jadi beda banget kan kalau dia begini, maaf nih saya mangap nih. Ya, jadi lidahnya itu kan menangkap. Lidah bayi itu begini. Ya. Nah, nggak boleh ada yang motret ya. Sementara kalau dia di DOT, dia begini. Ya, makanya ketika ibunya dirawat, misalnya karena sesuatu sebab ibunya harus dirawat atau masuk ICU atau apapun itulah gitu ya, pakai ventilator atau apa, terus kemudian tiba-tiba dia balik lagi, ibunya sembuh, alhamdulillah dia sembuh gitu kan, bayinya nggak mau lagi sama ibunya ketika dia sudah dikasih DOT. Nah, tapi ketika dikasih dengan media lain, ya, misalnya kita kasih dengan cup, jadi cup feeder. Ya, cup feeder. Jadi kayak gelas anggur, gelas loki kita kasih ya. Memang gelas loki itu tidak mengajarkan bayi pintar netek, tidak, tetapi dia tidak menyebabkan bayi bingung puting ya. Karena apa? Karena dia dia nggak seperti ini, nggak ngisep. Nah, kemudian hisapan ya. Jadi bayi itu kepuasannya itu menghisap. Jadi ketika menghisapnya itu belum terpenuhi, dia akan merindukan ibunya. Ya mudah-mudahan ibunya nggak lama-lama ya dirawat ya. Nah, tapi itu yang saya bilang tadi, kita bisa berikan ASI perah entah dari manapun ya, entah dari mungkin ibunya punya persediaan di kulkas ya, atau misalnya dia mencari dari orang lain ya. Tapi itu syaratnya pokoknya kalau misalnya di luar ASI ibunya harus dipasteurisasi. Ini wajib. Tenaga kesehatan dan teman-teman tuh perlu disosialisasikan. Saya pernah bicara di ajang seperti ini juga diundang oleh POGI Malang ya. Saya udah tekankan dari awal-awal COVID ini harus lakukan pasteurisasi ya. Jadi pemanasan. Jadi bukan direbus tapi ada pemanasan dalam suhu tertentu dan itu bisa mematikan virus tadi yang seperti saya ini kan. Singgung di awal seperti itu. Nah, kalau misalnya ibunya pulang, nah bisa namanya relaktasi, kita disusui kembali. Ya, misalnya disusui kembali. Kalau misalnya ibunya, misalnya karena dia sakit gitu lama gitu ya, terus dia harus ASINya tuh berhenti gitu ya, ASINya berhenti sementara. Nah itu bisa kita pancing ya, kita bisa pancing dengan ada alat namanya suplementer. Jadi sekarang ini alat-alat bantu di dunia perasian sebenarnya udah banyak dan metode-metode yang kita pakai untuk membantu ibu untuk berhasil menyusui bayinya dan bayi berhasil menyusu ke ibunya itu sebenarnya udah beragam, udah banyak sekali ya, jenis-jenis pompa ASI dan sebagainya atau alat-alat yang lain juga itu sudah sangat mendukung ya. Tinggal sekarang masalahnya ibunya niat apa enggak. Tentunya niat itu dibarengi dengan pengetahuan ya, bahwa dia sudah diedukasi bahwa ASI ini bukan hanya is the best. Banyak orang bilang, ASI is the best. Kalau saya nggak setuju ASI is the best. Karena kalau bilang ASI is the best, berarti ada second best kan gitu. ASI ini nggak tergantikan. Saya selalu mensosialisasikan kalimat ini, sederhana ini. ASI itu nggak tergantikan. Kamu mau gantikan seperti apa? Nggak bisa. Dari mana 3 juta sel hidup yang kita peroleh? Nah, inilah juga yang membedakan, jadi kemana-mana dikit, ya nggak apa-apa ya Mbak Ines ya. Ini juga tadi ada singgungan, apa bedanya eksklusif pumping dengan menyusui eksklusif. Ini berbeda ya. Kalau eksklusif pumping ini banyak ibu-ibu lakukan nih yang pada ibu bekerja, dia hanya pumping aja, kemudian dia berikan ASI-nya ya dengan media DOT dan sebagainya. Dia berharap dengan dipompa itu pokoknya nanti dia tetap bisa memberikan ASI eksklusif. No, ya, percayalah itu hanya sebentar. 3 bulan aja udah berhenti tuh ASI. 3 bulan bisa berhenti atau 6 bulan, paling banter tuh 7 bulan udah berhenti. Ya, udah berhenti. Sayang banget, padahal anjuran WHO kan sampai 2 tahun atau lebih. Kenapa berhenti? Karena
bayi menghisap di payudara itu bukan hanya gerakannya, bukan hanya vakum, tapi ada peristaltik lidah. Ya, ada begini. Ya, jadi dia ada menangkap. Sementara kalau dipompa aja, pompa, dia cuma vakum aja, dia nggak ada peristaltik lidah. Jadi terjadi pengosongan yang tidak sempurna. Nah, ini yang membuat akhirnya ibu-ibu yang rencananya pengen menyusui sampai 2 tahun atau lebih nggak bisa. Nah, ini yang banyak, makanya saya adalah komunitas yang tidak sama sekali tidak setuju dengan exclusive pumping, sorry to say. Ya, saya tidak setuju sama sekali dengan yang namanya exclusive pumping. Jadi kita adalah, kalau yang di WHO bilang eksklusif breastfeeding, menyusui, bukan hanya ASI, bukan hanya sekedar diberikan. Ini yang suka salah kaprah terjadi di masyarakat, apalagi mohon maaf nih, promosi-promosi tentang pompa ASI kan banyak banget gitu kan. Oh, ibu-ibu baru melahirkan ditawarin pompa ASI apa, ini sebenarnya bukan itu gitu loh. Jadi, dan satu lagi, bahwa kalau menyusu langsung, bayi itu kalau menyusu langsung ke ibunya, dia dapat zat hidup. Tapi kalau misalnya dia disimpan, ya tentunya udah banyak sekali zat hidup yang mati. Kan gitu. Tapi memang jauh lebih bagus daripada susu formula. Saya rasa begitu, Mbak Dr. Neza, Dr. Ines. Ya. Iya, baik. Makasih, terima kasih ya, Dr. Ines, bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, jadi Bu Hesti tadi sudah sampaikan seperti itu. Jadi eksklusif pumping itu tidak menggantikan eksklusif breastfeeding, karena yang kita harapkan adalah eksklusif breastfeeding, yaitu sebuah pernyataan dan pesan yang kuat. Baik, ini tadi ada Ibu Ica dari Gizi, Ibu Ica Ranida. Ibu Ica bicara tentang 1000 hari pertama kehidupan pada bayi. Silakan Bu Ica. Kak Ica. Kak Ica Ranida. Kak Ica. Kak Ica mana tadi? Belum ya? Atau sudah ini? Kak Ica nggak kelihatan? Atau Dr. Agus Nawati, silakan Dr. Agus Nawati untuk bicara tentang 1000 hari pertama kelahiran, silakan menanggapi. Waduh, lagi pada ini semua, pada apa? Halo? Oke. Silakan kalau begitu untuk 1000 hari pertama kelahiran tadi belum sempat disinggung ya. Mungkin bisa Bu Hesti, bisa Bu Hesti, bisa Dr. Adisa Song. Silakan Bu Hesti ya. Oke, saya ingin berbagi sedikit ya teman-teman semua. Saya nggak apa-apa ya panggil teman-teman ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang 1000 HPK gitu ya, itu kan sebenarnya pada masa hamil ya, pada masa hamil itu sudah diintervensi ya 9 bulan kan, 9 bulan kali 30 270 hari ya. Benar ya? 9 bulan 270 hari tambah menyusui sampai 2 tahun, ya kan? 2 tahun itu berarti berapa bulan tuh? 24 bulan kali 30, 730. Jadi pas 1000, 270 tambah 730 ya. Nah, yang menarik di sini adalah ya intervensi 1000 HPK ini sebenarnya ya masa keemasan kita adalah sampai 2 tahun. Karena pertumbuhan bayi yang paling tinggi itu ya, paling badannya itu naiknya cepat sekali, yang paling maksimal itu usia 0 sampai 2 tahun. Jadi ini adalah masa keemasan, ya masa keemasan di mana kita bisa mengintervensi ini. Memang intervensi 1000 HPK ini kan untuk kesehatan kan 30%, ya 30% di sektor lain 70%. Tetapi yang dari 30% ini yang paling tinggi yang bisa kita intervensi adalah masa 0 sampai 2 tahun. Jadi pemberian makanan bayi itu kan WHO merekomendasikan 4 hal. Ya, ini yang kita usahakan. Yang pertama adalah ketika bayi baru lahir langsung diusahakan untuk IMD. Lah terus gimana kalau masa COVID? Bisa nggak IMD? Saya sudah berdiskusi dengan teman-teman dari POGI ya bahwa satu, tidak pernah ditemukan adanya virus COVID di air susu ibu, tidak pernah ada di ketuban, air ketuban itu nggak pernah ya. Dan jadi untuk melakukan IMD juga nggak apa-apa ya. Dalam keadaan ibu terkena COVID, yang penting gejalanya nggak sampai dia sesek banget ya. Karena kan untuk IMD kan ada 2, yaitu ibunya juga sehat, bayinya bugar kan begitu.
Nah, itu diperbolehkan. Jadi kita lakukan yang pertama, rekomendasi pertama itu satu adalah IMD, lakukan IMD, inisiasi menyusu dini. Dan yang kedua, menyusui eksklusif sampai 6 bulan. Eksklusif itu artinya tidak memberikan apapun, ya. Tidak memberikan apapun, hanya menyusui saja kecuali vitamin dan obat. Misalnya dia perlu imunisasi atau pemberian ASI perah pun masih termasuk eksklusif, ya, dinamakan eksklusif. Lalu yang ketiga, mulai 6 bulan, mulai ya. Jadi bukan setelah 6 bulan, kita suka salah kaprah bilangnya setelah, padahal mulai. Pas 6 bulan atau mulai 6 bulan kita berikan makanan pendamping ASI. Lah makanan pendampingnya ASI ini yang seperti apa? Ya, WHO bilang, saya selalu berdasarkan WHO ya. WHO bilang itu yang lokal, tersedia lokal, terus kemudian alami dan diolah secara rumahan. Ya, jadi bukan pabrikan. Ya, selama ini banyak teman-teman salah kaprah juga di lapangan ya. Jadi masyarakat itu merasa praktis untuk memberikan makanan pabrikan. Aduh, makanan pabrikan itu sebenarnya kan banyak sekali zat-zat penambahan namanya vitamin apa ya, istilahnya sintetik. Ya, vitamin sintetik yang ditambahkan ke situ. Juga kalau kita uji coba aja kecil-kecilan ya, uji coba kecil-kecilan, itu yang namanya makanan pabrikan itu ya, kalau kita olah sesuai aturan gitu ya, yang tertera di kardusnya, labelnya, kemudian kita taruh aja di pojokan rumah, itu sehari 2 hari ininya rasanya masih sama loh. Ya, rasanya masih sama, kemudian bentuknya dan sebagainya. Itu artinya apa? Di situ berarti ada zat-zat pengawet ya yang ditaruh situ. Padahal kalau makanan alami kan 2 jam aja kan udah udah basi kan begitu ya. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan, dan tentunya kan perlu juga kecukupannya seperti apa, variasinya, tahapannya itu ada. Kalau kita belajar tentang pemberian MPASI, manajemen makanan pendamping ASI, itu semua udah lengkap. Modulnya juga ada lengkap. Ya, mungkin kapan-kapan kita bicara tentang itu. Ya. Nah, kemudian rekomendasi keempat adalah menyusui dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih gitu. Jadi WHO bilang menyusui itu 2 tahun atau lebih. Loh, kenapa lebih? Kok di Al-Qur'an 2 tahun? Terus kemudian di Hindu juga ada tuh berapa oton kan begitu ya. Kenapa tuh WHO bilangnya lebih? Karena begini, kalau kita bilang 2 tahun, ibu-ibu tuh anaknya usia 1,5 tahun udah pesen-pesen. Nak, nanti ya 6 bulan lagi kamu berhenti ya nyusuin. Emangnya anak ngerti mengenai waktu gitu kan? Yang ada dia ingat berhenti. Akhirnya belum 2 tahun dia udah berhenti. Ya, makanya betul. Makanya WHO bilang 2 tahun atau lebih. Supaya apa? Supaya pada saat menyapi ibunya tuh tenang. Ya, jadi nggak waduh tinggal 2 bulan lagi stres nih, ibunya stres, anaknya stres juga gitu kan. Jadi kita nanti dalam soal menyapi ini juga kita bisa tenang, bisa menyapi dengan cinta, dengan tahapan yang baik dan sebagainya. Begitu kira-kira Mbak Weka. Oh, baik, bagus sekali ya. Jadi kita, kalau saya ingin sekali menyimpulkan sebenarnya pertemuan kita, karena memang waktu juga yang akan yang terbatas ini, maka saya bisa menyimpulkan bahwa pentingnya inisiasi menyusui dini, eksklusif breastfeeding 6 bulan betul-betul eksklusif, jadi memang ASI saja yang diberikan. Kemudian perlunya makanan pendamping ASI, juga tadi disampaikan oleh Bu Esti supaya kalau bisa tidak memakai makanan dari pabrik ya, jadi dibuat sendiri makanan pendamping ASI. Kemudian dari Bu Evi tadi menyatakan dan Dr. Adisa Songko juga menyatakan perlunya pemberdayaan masyarakat ya. Jadi para ibu kalau di perusahaan diikut sertakan. Kemudian Bu Evi tadi juga berpikir juga untuk bagaimana meneliti tentang korelasi budaya dan yang mensupport perilaku eksklusif breastfeeding. Saya kira ini dulu pertemuan kita karena kita sudah sampai pada pukul hampir pukul 21. Saya mengucapkan terima kasih kepada para panelis malam ini. Sebenarnya ini adalah kami semua dari alumnus FKM UI dan para dosen FKM UI yang insya Allah nanti hari Rabu ada Prof. Sukijo, ada Prof. Purnawan Judadi dan Dr. Adisa Songko juga bicara tentang bagaimana menangkal hoax, dan nanti juga akan live on Facebook juga.
Dan saya ingin semua mengucapkan bisa ngasih emoticon di Zoom ini tepuk tangan, applause buat semua para panelis malam ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Ini adalah langkah kecil kami dari komunitas promosi kesehatan. Langkah kecil kami, semoga ini bermanfaat karena tadi sudah kami merasa bahwa kalau ini untuk komunitas yang mungkin lebih suka untuk melalui medsos daripada melalui koran atau buku. Itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih semuanya, Dokter Adi. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Bu Eka. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Bu Andri dari Save the Children ternyata. Bu Andri dari Save the Children bisa jadi komunitas kita ini. Bu Andri silakan mengikuti ada komunitas promosi kesehatan di Facebook kami dan itu kita akan berjuang untuk mengalokasikan waktu dan tenaga kita untuk memberi edukasi untuk masyarakat banyak. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup. Ya, assalamualaikum. Izin live ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih, bagus, Esti. Makasih dok. Terima kasih, bagus semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.